Mari kita kembali melanjutkan untuk topik podcast minggu ini. Kita melihat langkah yang berikutnya, yaitu mengambil untuk dimiliki, atau kita bisa disebut menjarah. Anda tidak dapat menang atas keakuan dengan menggunakan kekuatan diri sendiri. Ini tidak akan berhasil. Alkitab menegaskan bahwa segala sesuatu yang berasal dari roh adalah roh, bukan keakuan. Galatia 6 ayat 17 berkata bahwa Roh Kudus berjuang melawan kedagingan, bukan Anda. Jika Anda ingin mengambil alih pekerjaan tersebut dan berusaha untuk mengontrol kedagingan Anda dan menundukkannya, maka Anda menyingkirkan Roh Kudus dan misinya di dalam hidup Anda sebagai penolong. Anda merampas posisinya di dalam perjalanan iman Anda. Hal ini disebut dengan perbuatan bukan iman. Dan imanlah yang akan memadamkan setiap panah api dari si jahat. Entah musuh kita adalah setan atau kedagingan kita. Efesus 6 ayat 16. Hal ini adalah berjalan di dalam kedagingan. Itulah sebabnya kita membutuhkan anugerah. Sangat penting bagi kita untuk mengenal dan menyadari jika Anda berjuang melawan kedagingan, Roh Kudus tidak akan melakukan tugasnya. Jika Anda sendiri yang akan melakukan tugas ini, Ia tidak akan melakukannya. Ia akan menyingkir dan melaksanakan firman-Nya. Yeremia 1 ayat 12. Dan menanti hingga Anda menyerah dengan kekuatan Anda sendiri dan menyetujui firman serta berhenti berjuang. Mazmur 49 ayat 8-9, Mazmur 46 ayat 10. Kemudian, jika Anda bertobat dan berbalik dari kekuatan Anda sendiri dan berserah kepada Roh Kudus, maka Ia akan melakukannya bagi Anda. Ini adalah bagaimana appropriation bekerja menurut Alkitab. Alkitab sangat jelas mengatakan bahwa tidak ada satupun yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Dengan singkat, kita tidak dapat melakukan tindakan penebusan atau penyelamatan dengan usaha kita atau dengan kekuatan kita sendiri, Roma 3 ayat 23, karena Yesuslah yang harus melakukannya bagi kita. Kita harus datang kepada salib melalui pengalaman dilahirkan kembali, baptisan air selam, dan baptisan Roh Kudus. Kemudian, kita harus menjarah hal-hal yang berasal dari kerajaan Allah melalui pengakuan iman kita, jika perlu setiap hari, menyerahkan kedagingan dan kehidupan jiwa, pikiran yang sepakat dengannya kepada Roh Kudus, Sang Penolong, supaya mereka tetap dalam kematian salib melalui kuasa pemeliharaannya. Baptisan air melalui pencelupan atau selam adalah perintah supaya manusia lama memasuki kematian Kristus di kayu salib dan terkubur di dalam air atau baptisan selam. Jika kita tidak melakukannya demikian, maka manusia lama tetap tidak terkubur. Hal ini menjelaskan mengapa begitu banyak orang Kristiani dari berbagai denominasi yang melakukan baptisan percik dibandingkan selam, mengalami begitu banyak waktu-waktu sulit untuk mengontrol kedagingannya dan dosa-dosanya yang selalu berulang. Manusia lama dan kedagingan mereka tidak pernah dikuburkan. Apa yang harus kita lakukan untuk mengalami kematian dan penguburan kedagingan dan sifat dosa melalui karya salibnya? Konfesi atau pengakuan iman. Latar belakangi pengakuan Anda dengan kepercayaan bahwa Kristus telah menyelesaikan karyanya di kayu salib. Dengan iman mempercayai di dalam Dia bahwa Ia akan mendukung pengakuan iman yang keluar dari mulut kita dengan kuasa pemeliharaannya. Inilah mutiara rohani. Confession atau pengakuan membawa kepemilikan. Sekali lagi, confession atau pengakuan iman membawa kepemilikan. Kewajiban kita adalah secara terus-menerus waspada dan menyadari saat di mana kedagingan berusaha untuk bangkit kembali dan keluar dari kuburnya, lalu berjuang untuk melawan roh. Kita berdoa setiap hari untuk memohon anugerah untuk mengenali saatnya hal itu terjadi. Saat kita melihat kepalanya yang jelek melalui pikiran kita yang menyetujuinya,
lakukanlah hal berikut ini. Yang pertama, bawalah kepada Roh Kudus melalui pengakuan iman. Akui kematian dan penguburannya melalui karya salib Kristus. Yang kedua, menyerahkannya kepada Roh Kudus dengan penuh keyakinan. Dengan kuasanya, Ia akan menjaganya untuk tetap mati di kayu salib dan memerintah atasnya serta atas kehidupan jiwa kita. Yang ketiga, bahkan jika dosa atau perbuatan kedagingan lainnya muncul saat, janganlah menyerah atau putus asa. Tetap setia melakukan pengakuan iman. Percayalah bahwa Roh Kudus akan melakukannya bagi Anda dan mengontrolnya serta membuat kematian kedagingan menjadi nyata. Kematiannya telah terjadi di dalam roh. Sekarang harus ditarik turun dan dimanifestasikan di dalam alam nyata melalui iman kepercayaan yang teguh dan melalui pengakuan iman yang tak kenal lelah. Dengan singkat, Anda harus menanam benih perkataan mulut Anda untuk melihat penuaiannya. Lalu yang keempat, iman yang mempercayai, bukan persetujuan mental atau intelektual. Maksudnya adalah percaya dari dalam hati, dari bagian terdalam manusia, agar Roh Kudus menjadikannya kenyataan. Hal-hal yang bersifat kedagingan akan jatuh dengan sendirinya tanpa usahamu atau kekuatanmu ketika Anda mempercayai Roh Kudus lebih dan lebih lagi. Ia akan membuatnya terjadi. Ia akan mempertahankan kematian daging dan kehidupan jiwa di kayu salib. Tidak peduli apa jenis dosanya. Kesombongan, arogan, mudah berubah, seks bebas, seks yang tidak bermoral, tidak peduli apa jenis dosanya atau perbuatan kedagingannya. Appropriation menunjukkan bahwa Roh Kudus telah selesai melakukan pekerjaannya bagi Anda. Anda hanya tinggal confess dan percaya bahwa kematian daging dan pemikiran-pemikirannya telah menjadi milik Anda. Melalui iman kepada anugerah Tuhan, kasih-Nya adalah bagi Anda karena Ia bersedia melakukannya untuk Anda. Selanjutnya, Anda harus yakin dari dalam hati Anda bahwa Allah melaksanakan firman-Nya dan bahwa Ia ingin melakukannya untuk Anda. Mari berjalan dalam kuasa Roh Kudus dan mengupas tentang peperangan spiritual. Subscribe YouTube channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi serta follow sosial media kami untuk mendapatkan konten Kristiani secara reguler.